3 bulan lagi atau lebih sedikit Al-Imam Al-Mahdi akan muncul. Sebelum marah sama saya, sebelum ada yang bilang sok tahu Syekh, Syekh itu sudah tahu tentang ilmu ghaib, Syekh itu seperti orang-orang yang aneh, astagfirullah. Dengar baik-baik aja dulu. Allah jadi saksi, saya kasihan sama kalian, termasuk diri sendiri. Dengar sampai akhir video ini, dan kalau lihat perkataan saya ada salah, silakan kasih tahu di komen, ya. Hadis sahih di Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Idza iqtaraba az-zaman", ketika dekat zaman, mungkin hari kiamat, maksudnya hari kiamat, "lam takad ru'yal mu'minu takdzib", hampir mimpi-mimpi orang beriman tidak salah, tidak bohong. Dari 2023, 2024 sampai 2025, ribuan mimpi-mimpi dari orang baik, orang salih tentang Al-Imam Al-Mahdi mau muncul. Ada seorang ahli tafsir mimpi itu yang paling terkenal di dunia, namanya Syekh Fahd Al-Qarani dari Arab Saudi. Dari 2023 selalu tafsir mimpi-mimpi tentang Al-Imam Al-Mahdi. Dia selalu bilang di tahun 2025 ada hal-hal yang besar. Bukan orangnya bukan tahu tentang waktu hari kiamat, bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih kasih tahu kita tentang tanda-tanda kiamat, biar kita cari tahu, biar tidak datang tiba-tiba waktu kita lagi lalai, tidak sadar. Yang aneh, banyak ulama-ulama kita gak mau sama sekali bahas tentang hari kiamat atau tentang tanda-tanda hari kiamat atau akhir zaman. Subhanallah, menurut Al-Faqir itu tugas syaitan, mau muncul Ad-Dajjal ketika umat Islam lagi tidak sadar, tidak siap-siap, maka banyak yang akan ikut Dajjal. Syekh Fahd Al-Qarani bertamu mimpi minggu ini atau minggu lalu kalau gak salah dari seorang baik, dan dia bertanya, apakah kamu sudah salat? Dan waktu mimpi itu kapan? Dia bilang, barusan saya mimpi dan saya memang baru selesai salat witir, belum azan subuh, ya. Terus Syekh Fahd Al-Qarni dia bilang, saya dari tahun lalu saya kasih tahu 2025 akan muncul seorang yang akan membenarkan keadaan umat Islam, wabil khusus di Timur Tengah. Dia gak sebut Al-Imam Al-Mahdi. Dari hal-hal yang terjadi di dunia sekarang, saya bisa pastikan, wallahi, saya tanggung jawab perkataan saya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang besar sudah sangat dekat. Saya tidak bisa pastikan beberapa bulan lagi Al-Imam Al-Mahdi muncul, ya. Tapi yang saya terasa banget tahun ini, terasa banget, mungkin saya salah, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, tapi gak akan lebih dari itu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu dari mimpi-mimpi orang salih dan dari hal-hal yang terjadi di semua dunia. Kita cari tahu dari hadis-hadis sahih, ya. Jangan salah faham sama saya, ambil aja manfaat dari video ini. Silakan sadar. Wallahi ini zaman yang paling seram. Semua umat Islam sekarang lagi lalai banget. Gak pernah ketemu zaman yang paling seram tentang masalah kelalaian seperti zaman sekarang. Bangun tidur mau main HP, mau masuk kamar mandi gak bisa lepas HP, selesai salat langsung pegang HP, lagi makan mau main HP. Ini sesuai keadaan yang Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kita, iqtaraba lin-nasi hisabuhum hum fi ghaflatin mu'ridun. Memang Ad-Dajjal gak akan muncul di zaman orang-orang itu dekat kepada Allah, tapi orang-orang lalai, maka banyak yang akan ikut Dajjal. Ambil manfaat aja dari video ini, kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun perkataan saya salah, cukup tahu kalau tiba-tiba datang kematian, sudah datang kiamat kamu, sudah selesai. Walaupun belum muncul Imam Al-Mahdi atau Dajjal, sudah mati, sudah datang hisabnya. Ya, mudah-mudahan semuanya sadar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kalau saya ada salah, Allah ampuni saya. Saya tidak pastikan 1 hari atau 1 bulan untuk muncul Al-Imam Al-Mahdi, tapi saya bilang saya terasa tahun ini.
atau tahun depan atau 3 tahun lagi maksimal, wallahu ta'ala a'lam. Dalam satu kitab yang saya teringat, namanya kitab Aqidatul Najib, Tuan Mina kata akhir zaman hanya tinggal 12,000 laki-laki, 7,000 perempuan yang berada dalam iman dan taat. Daripada bilion-bilion orang Islam yang betul-betul berada dalam iman taat, hanya 12,000 laki-laki, 7,000 perempuan. Yang lagi tu pergi ke mana? Macam mana pokok ni kira? Dan takkan berlaku kiamat yang punah-ranah secara besar-besaran selagi 3-4 perkara tak Allah zahir. Nah, yang paling dekat, yang pertamanya zahirnya Mahdi yang mengisytihar dirinya pada hari Jumaat selepas Haji Akbar di Baitullahil Haram. Yang kedua, zahirnya Isa AS. Yang ketiga, matahari naik di sebelah maghrib. Kalau lagi tak timur yang tiga ini, bukan jauh nak, dekat, tapi tak sampai masa lagi. Kita masih boleh survive sebab kita cukup makan, semua orang kita masih boleh makan. Tentang makan masih ada. Bakinya baru untuk hasilkan kemewahan lain. Bukan untuk hasilkan kemewahan sebanyak-banyaknya, tetapi untuk pemakanan, oh tak apa, kita boleh import sekarang. Boleh satu masa nanti orang tak nak jual beras dengan kita. Ada satu masa nanti beras kita banyak pun orang tak nak beli. Pasal apa? Tersekat dengan perang, dengan kenderaan, tak ada apa semua begitu. Ya, itu caranya. Ya, jadi kita apa? Itu bagi orang yang mengendalikan hal ehwal orang secara umum. Bagi diri sendiri, tanah yang kita ada, jangan siap tanam pokok hiasan, pokok hiasan, pokok hiasan, pokok hiasan. Tanam benda yang boleh makan, tanam benda yang boleh makan. Tanam jagung sedikit, tanam apa sikit, tanam ubi, tanam keledek. Paling-paling tidak cukup engkau makan, dan orang kanan kiri datang nak makan masih boleh. Begitu ya, cukup tanam. Semua tu dah diajar oleh Nabi. Akhir zaman harta paling baik kambing. Akhir zaman kerja paling baik berbakti pada tanah. Begitu ya. Itu agriculture, pertanian dan juga penternakan.